Getaran mekanik. Yep, that's me. You're probably wondering how I got myself into this situation. Well, it all started 2 days ago when my mom woke me up for school. Kali ini gue coba bahas terkait dengan free vibration dari undimmed system. Ya tahu kalau kalian di kelas biasa dengerin itu getaran bebas untuk sistem yang tidak teredam. Di sini gue udah coba kumpulin soal seperti lihat yang ada di screen, bahwa di sini ada gabungan dari soal teori, terus juga soal terkait dengan mencari frekuensi pribadi, dan juga terkait dengan ini sistem yang agak sedikit rumit lah kita bedah. Oke, coba kita langsung bahas saja. Coba kita mulai dari soal nomor 1. Oke, kita coba baca dulu ya soal-soalnya di sini. Ini soal terkait dengan tentang teori. Kita lihat, coba ada tiga nih pertanyaannya. Ya coba mulai dulu satu. Dan ini gue sedikit ngasih tips ya buat lu kalau lu baca soal better ya lu coba garis bawahi, sebenarnya coba lu tangkep apa sih ini soalnya objektifnya ngapain, apa aja yang kita punya, terus asumsi apa aja yang bisa kita buat. Oke, tandain. Contoh gini ya, soal nomor 1A. Sini ada two spring with stiffness K1 sekian. Nah, kalau ketemu hal yang sekiranya ini jadi data, berupa data atau ya berupa asumsinya juga, asumsi itu masuk di soal. Contoh gini, ketemu ada data spring dengan kekakuan, ada K1, ada K2. Silakan ditandain. K1, K2 ini. Nah, terus dibilang connected in series. Nah, ini data juga sebenarnya. Connected in series. Saya disuruh menghitung nilai ekivalen, kekakuan ekivalen sini. Nah, terus ditanya, kira-kira kekakuan ekivalennya ini tuh lebih kaku dibandingkan K1 atau lebih softer tuh lembek atau lunak sih? Oke, stiffer artinya lebih keras dari K1, terus softer lebih lembek dari yang K2. Ini yang mana? Oke, gue langsung coba kerjain aja di sini di 1A. 1A. Punya dua pegas. Better ya lu jangan langsung pakai rumus jadi. Kita tahu rumus jadi yang dari SMA itu bahwa kekakuan ekivalennya itu sama dengan seper kekakuan 1 tambah seper kekakuan 2. Ini rumus jadi ya. Kalau mungkin lu ikut bimbel yang gambarnya gajah kan dikasih cara cepet tuh ya. Gue dulu jangan disebut maksudnya kucing. Jadi gue nggak sarankan itu. Artinya dulu jelas kuliah di teknik itu ya lu dituntut tahu basic dasarnya kenapa. Jadi meaning dari rumus ini tuh apa, ketimbang lu hafal doang satu rumus tuh nggak guna. Dan BTW gue selama kuliah, selama gue belajar tuh yang namanya kayak gini, mau fisika, mau getaran, mau apapun itu, gue nggak pernah ngafal rumus ya. Sekalipun gue nggak pernah ngafal rumus, yang gue paham itu lo konsep dasar. Nah, cara ngerjain pakai konsep dasar dan yang sesuai diminta ini apa sih? Kalau lu di sini getaran mekanik khususnya atau kuliah-kuliah mesin, gambarkan skematik. Itu udah hal paling lumrah. Lu mau di termo, mau even bahkan sampai yang ditanya teori doang proses manufaktur, ya kalau bisa lu gambar. Contoh gini. Soal nomor 1A, ya digambar dulu aja. Lu ada punya pegas, nanti gue coba gambar groundnya dulu. Nah di sini lu udah punya pegas 2 biji. Pegas. Oke.
Nah, ada K1, ada K2, series ya, dikasih gaya F ini. Nah, lalu kalau yang kita paham bahwa konsep dasarnya itu bahwa suatu gaya itu ya sebanding kekakuan dan juga perpindahan. Hukum Hooke F sama dengan K kali delta X. Ya atau gue bikin aja jadinya F K kali X, artinya X itu udah perpindahan. Masalah minus itu belakangan, sebenarnya minus itu adalah hanya arah gaya yang diberikan oleh pegas. Oke, dari sini bagaimana caranya nih dari cuma rumus ini doang bisa dapat yang sini. Oke, di sini coba dibedah dulu masing-masing pegas. Kita jadi punya pegas yang pertama ada K1, artinya dia sebenarnya terima gaya F juga ya. Oke, lalu ada nilai juga. Nah, sistemnya statik gitu. F, sorry, ini kayaknya better gue kasih warna beda aja. So, ada gaya F, di sini ada F. Oke, nah di sini adalah K2. Nah, selalu ketemu ini baru lu coba terapkan ke masing-masing si rumusnya. Oh ya, BTW tadi F sama dengan K kali X ini gue tulis aja begini, nanti ini bahwa di sini aja untuk sistem yang gue maksud di sini ya. F sama dengan K ekivalen kali X total perpindahan dari sistemnya si K1 K2 ini. Nah, ketika kita pecah satu-satu seperti ini, maka si K1 mengalami apa? Di sini jelas ada pindahannya X1. Nah, di sini ada X2. Oke, yang pertama dulu K1. Artinya bahwa nilai F yang sini yang dimaksud itu sama dengan K1 kali X1. Lalu untuk K2 sama juga, F sama dengan K2 kali X2. Gitu. Ya bukan mau disamain pegasnya, itu nggak akan ketemu satu solusi. Bukan F sama dengan F, oh maka K1 X1 sama dengan K2 X2, bukan. Tapi sini lu perlu ambil lagi bahwa kalau yang di atas tadi total perpindahannya itu, ya gue anggap di sini ya total perpindahan dulu ya X total, maka sebenarnya total perpindahan itu sama dengan X1 ditambah X2. Coba kita tambah X total F per K1 ditambah F per K2. Mulai ketemu ya bentuknya. Artinya si X total ini sama dengan F per 1 per K1 ditambah 1 per K2. Bentuk seperti ini. Artinya di sini sebenarnya udah mulai mirip-mirip nih bentuknya. Paham? F1. Kalau misalkan mau gue samain kayak yang tadi, ini di sini. Ini coba gue pindahin. Ini BTW bisa dipindahin. Ini dan di bawah. Keren. Oke, kalau mau gue samakan sebenarnya, maka F sama dengan K ekivalen yang sebelah kiri sini gue samakan juga aja. F sama dengan nya ke bawah mentok. K F itu sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dikalikan X total. Artinya kalau gua ngambil yang sebelah kanan
Yang di sini ini adalah K ekivalen, maka yang di sebelah sini pun juga konstanta kekakuan ekivalen. Lihat tadi yang di atas rumus jadi yang dari bimbel-bimbel yang gajah-gajah itu. Di sini K ekivalen, maka ya sebenarnya artinya kalau kita peroleh bahwa K ekivalen sama dengan 1 per 1 per K1 tambah 1 per K2. Mirip tuh. Nah itu memang pegas dalam seri, kalau lu mau cepet ya silakan. Tapi ini kan yang ditanya ya konsep dasar gimana sih kekakuan pegas jadinya diturunkan kalau bisa seperti ini. Ya tinggal masukin angka sih. Ini K ekivalen tadi K-nya berapa? Yang pertama 3 sama 2. Wis. Masukin. Ini tinggal kalkulator doang. K ekivalen dengan 1/3 tambah 1/2. Oke, karena gua males ngitung jadi ini bisa ya 3 kali 2 3 tambah 2 6/5. 6/5 itu 1,2. K ekivalen sama dengan 1,2 Newton per meter. Maka kita dapat K ekivalennya 1,2. Sini ditanya tuh lebih keras dari K1 atau lebih lembek dari K2. Ya kalau 1,2 maka saya bilang di sini kasih kesimpulan aja K ekivalen is softer, lebih lembek. Bahasa Inggris. K ekivalen lebih lembek dibandingkan K2. Oh ya, dalam bahasa matematikanya itu ternyata K ekivalen ini lebih kecil dari K2. Oke. 1A. M gas K ini untuk kasus yang pertama dia punya frekuensi pribadinya ini dari berapa? 12 Hz. Lalu untuk kasus kedua dia punya ini M nya sama tapi tambahin 2 kilo dengan kekakuan tugas yang sama ini Fn1, maka frekuensi pribadi keduanya jadi 10 Hz. Oke, kita tahu bahwa frekuensi pribadi itu akar per M. Nah kalau lu hafal ya soal yang baik itu seharusnya memberikan rumus. Ketika gue juga dulu ketika ujian nggak pernah ngapalin rumus karena ya beberapa rumus dasar tuh dikasih, artinya si omega n sama dengan akar K per M ya bisa dibilang udah di luar kepala gue udah tahu langsung karena ya itu dari ujian soal pasti ada dikasih omega n sama dengan akar K per M. Ingat kita taunya ini frekuensi dalam Hertz ya, kadang orang bilang omega n itu udah frekuensi pribadi ya, frekuensi sebenarnya kalau namanya frekuensi itu dalam Hertz ya cuman istilah umum omega n ini kan juga dibilang frekuensi pribadi, jadi dan kalau misalkan dalam Hertz kali dulu sama 2pi 2pf ini 2pi dikali 12 Hertz satuan nanti lah di belakang sama dengan akar K per M untuk yang pertama. Nah yang kedua sama 2pi kali 10 sama dengan akar K per masanya ditambah 2 kilo. Sebagai tips kalau gua ngerjain soal itu hitung paling belakangan, gue biarkan ini dalam persamaan dulu seenggaknya lu nggak capek-capek karena ujung-ujungnya itu ya kecoret-kecoret juga. Gue punya persamaan 1, gue punya persamaan 2. Di sini gimana caranya ya gue pengen ya 2 variabel 2 persamaan ini bisa diselesaikan
Kalau gue biasanya kalau kayak gini ketemu dalam bentuk perkalian ya, bukan yang penjumlahan kayak x plus y sama dengan sekian, 2x plus 2y sama dengan sekian. Itu biasanya kan cuma dikurang atau ditambah, dieliminasi. Nah kalau gue bentuk perkalian gini, ini ada sedikit tips juga. Jadi bagi aja persamaan 1 sama persamaan 2, maka jadinya 2 pi kali 12 sama dengan akar K per M, di bawahnya berapa? 2 pi kali 10 sama dengan akar K per M plus 2. Oke, seperti ini. Nah 2 pi nya pecah, coret. Ini ya boleh lah bikin jadi 1,2. K nya pun juga coret, sehingga kita punya akar juga. T-nya dari sini, maka akar dari M plus 2 dibagi M sama dengan 1,2. Kita kuadratkan kedua ruas dan M nya pindah ke kanan, jadinya gimana? Jadinya M plus 2 sama dengan 1,2 dikuadratin 1,44 kali M, 1,44 M. Bener ya? 1,44 M. Dimana ini jadinya kalau dipindahin ruas 0,44 M sama dengan 2. Masanya sama dengan 2 dibagi 0,44. 2 dibagi 0,44, 4,54 kg. Serah lu mau masukin ke yang frekuensi pribadi yang pertama atau yang kedua. Cuman dari sini dulu punya dua persamaan. Anggaplah gue masukin ke frekuensi pribadi yang kedua. Di sini jadinya gue udah dapat massa. Maka ini gue masukin coba ke yang frekuensi pribadi yang pertama. Coba ya. Dia bilang 2 pi kali 12 sama dengan kita udah punya masanya K per 4,54. Oke. Maka sebenarnya K nya itu sama dengan 2 pi kali 12 kuadrat dikalikan 4,54. Itu udah hitung lewat kalkulator 25,8 km. Nemu. Berarti ya 1B masanya dapat 4,54 dan K nya 25,8 kN per meter. Terakhir soal nomor 1 C, simple experiment for particular car show that natural frequency Fn ini 2 Hz jika mobil dimodelkan sebagai simple mass spring system. So hitung static deflection. Jadi gue dulu kayaknya pernah ngerjain soal ini, nggak tahu deh apa ini soal keluar pas lagi gue dulu ujian. Cuman ini kalau lu tahu frekuensi pribadi terus lu ngitung static deflection, feeling gue sih ini nggak ada dalam bentuk M ya. Artinya M nya tiba-tiba tereliminasi. Maksud gue gini, jadi kalau misalkan kita tahu frekuensi pribadi, maka sebenarnya kalau mencari static deflection itu masa nggak berpengaruh berapapun itu. Selama kita tahu frekuensi pribadi dan gravitasi di tempat yang bersangkutan berapa, kita dapat static deflection. Tapi kita coba dulu cek. Kalau M nya hilang ya udah, mau bilang apa, nggak bisa dalam bentuk M. Intinya kita bahkan langsung dapat static deflection itu berapa. Oke. Gambar jangan lupa. Punya suatu mobil, boleh nggak dibikin kotak ya? Boleh. Lu mau bikin mobil juga boleh, gue nggak larang. Cuman ngapain, kayak kita paham sama-sama mobil misalnya M, udah gitu aja. Terus simple mass system, jadi springnya dibikin berapa? Ya gue satu aja bikin, 1
Tapi ini gue nemuin Pak ngomongin spring di mobil ya. Dulu ini sedikit sharing juga, gue pernah punya pengalaman ya desain suspensi di bus listrik itu posisinya, dan itu nggak menyenangkan coy. Nggak kayak lu ngerjain soal oke gue dapet kekakuan terus gue hitung frekuensi pribadi dan kawan-kawan ya. Kalau lu pasti ketemu pegas yang modelnya slinky ya kayak gini, pegas biasa yang lu lihat di gambar ya. Kalau lu temunya pegas daun, mau tahu pegas daun kayak apa? Oke, cari. Ini gue soalnya dulu pernah dapat cerita, ada jadi ditanya pegas daun kamu nggak ngerti, diusir sama dosen cuy. Itu kejam banget. Pegas daun. Nah ini tuh. Gue tanya sama lo, ini nilai kekakuannya dari mana? Gue dikasih sasis nih, tolong dihitung frekuensi pribadi. Oke siap, gue pikir ini gampang nih, soal getaran mekanik mah lewat. Terus pas gue liat sasisnya, harapan gue tuh ditempel stiker gitu kayak ini kekakuan berapa. Enggak men, even itu ini pegas gini doang. Kayak ya ini yang digambar pegas. Mau nggak mau gue hitung ketebalan suatu, mau nggak mau gue hitung panjang mata dari mata ya. Ibaratnya kalau di pegas daun ini, nah sini ada yang bagus nih, ada yang bahasa Inggris, ada dari mata ke mata jaraknya berapa di sini, artinya berapa banyak pegasnya gue itu kan satu semuanya. Dan ini materinya ada di elemen mesin, cara ngitung kekakuan pegas di pegas daun ya jenisnya ada. Dan ya masalah juga belum tutup kelar dari situ, artinya ekivalensi untuk si bus listrik ini seperti apa nanti ngitungnya dengan kawan-kawan. Artinya gue hampir nyerah sih untuk ngitung frekuensi pribadi, tapi ya kebetulan gue dibantu juga sama gue konsul sama beberapa dosen. Ini gue dulu pengalaman itu pas kerja praktek ya, gue dibantu dan alhamdulillah kelar juga tuh ngitung frekuensi pribadi. Tapi spoiler alertnya susah. Oke, di sini udah gue gambar barusan sebelum gue nunjukin dari pegas daun tadi. Oke, kita balik sini ada masa ekivalen. Nah, terserah kalian mau gambar pegasnya ada 4. Cuman biar lebih simple, nih gue coba buat aja K ekivalennya jadi cukup satu aja di sini pegasnya. Oke. Gue coba buat DBB-nya dari si mobilnya ini. M. Nah, gaya apa aja yang bekerja? Kalau gue anggap nih sumbu Y ke atas dalam arah vertikal sumbu Y, maka di sini gaya yang bekerja pertama ada gaya berat, MG, lalu ada gaya pegas. Kalau geraknya ke atas maka pegasnya ke mana? Ke bawah. Sorry. Cut. Tetap sih MG kurang. Oh ya, kalau gua anggap Y positif itu ke bawah dalam arah vertikal, maka gaya yang bekerja itu adalah sama gaya berat MG ke bawah, lalu ada apa? Ada pegas ke atas gayanya karena Y nya ke bawah. K ekivalen kali soko X Y di sini. Nah, kalau gue ambil dalam sumbu Y-nya itu ada sama dengan 0, artinya statik di sini, bukan dinamik ya. Sigma Fy sama dengan 0. Maka Mg sama dengan K ekivalen kali Y, atau Y-nya ini istilah lebih umum dalam static deflection itu adalah delta, dilambangkan delta. K Mg sama dengan K ekivalen kali delta statik. Oke, seperti ini. Maka si delta statiknya itu sama dengan Mg dibagi K ekivalen. Seperti ini. Seperti tadi di soal yang gue bilang, omega n sama dengan akar K per N, K ekivalen. Di sini K ekivalen. Maka omega n itu tadi 2πf, 2πfn sama dengan akar K ekivalen dibagi M, sama K
karena gue di sini punya M per K di persamaan sebelumnya, M per K ekivalen ini, dan gue juga punya K per M, ya tinggal gue balik aja. Intinya gue pengen tahu M per K ekivalennya berapa sih. Maka K ekivalen dibagi M sama dengan 1 per 2 pi Fn kuadrat. Maka dengan gue substitusi, kebalik bos, M per K ekivalen. Maka kalau gue substitusi didapat delta statik sama dengan G nya gue anggap 9,8, jadinya 1 per 2 pi Fn kuadrat dikalikan 9,8. Ya, gue sebelumnya udah ngitung di kalkulator, dapat di sini di angka 62 mm. Cuman gini, kalau dalam M dia nggak ada ya massa, artinya kita tahu frekuensi pribadi, maka static deflection itu nggak bergantung dengan massa. Tapi kalau misalkan M di sini nyata bukan massa atau dalam meter, ya ini tinggal lu convert aja satuannya, jadinya 0,062 meter.